penyakit liver karena infeksi virus. Sementara ini yang banyak di antara infeksi virus itu adalah yang namanya hepatitis. Hepatitis itu berasal dari kata hepar dan itis. Hepar itu bahasa Latin yang artinya liver, dalam bahasa Indonesia hati. Tapi hati dalam kata bahasa Indonesia itu bisa diartikan dua. Hati dalam arti organ, yaitu liver. Hati dalam arti yang bukan organ, ya misalkan hatiku dan hatimu, lah itu bukan organ itu. Itu lebih banyak kepada psikologis, kejiwaan. Yang perlu diwaspadai itu bisa secara mendadak menjadi parah karena fungsi livernya itu mendadak rusak total. Jadi orang sakit hepatitis A biasanya ya sakitnya tidak parah-parah banget, tapi suatu ketika bisa berkembang mendadak fungsi livernya itu gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh masjid dari salam yang saya hormati. Pada pagi hari ini seperti biasa Senin pagi kita bincang-bincang ringan masalah kesehatan. Kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas penyakit kuning yang penyebabnya sebelum liver. Yaitu diantaranya ada penyakit malaria, ada penyakit leptospirosis, ada penyakit leukemia, ada penyakit thalassemia. Sekarang kita akan lanjutkan dengan penyakit yang terkait langsung dengan livernya, jadi penyakit yang ada di liver. Penyakit-penyakit di liver diantaranya yang banyak kita jumpai. Jadi kita tidak membahas semua. Yang banyak kita jumpai diantaranya adalah penyakit yang karena infeksi di virus, di liver. Kemudian ada penyakit yang terkait dengan yang namanya investasi. Jadi kalau infeksi itu biasanya karena virus, karena kuman. Tapi kalau investasi itu karena parasit. Parasit bukan parasit ya, nanti dipikir parasit nih. Parasit itu adalah penyebab penyakit yang lebih kelihatan daripada kuman-kuman. Misalkan ada cacing, misalkan itu namanya parasit namanya ya. Kemudian juga ada penyakit liver yang karena gangguan gizi pada suatu periode kehidupan, gangguan gizi. Ada lagi penyakit liver yang karena proses keganasan, yaitu kanker liver. Jadi cukup banyak. Jadi kita bahas satu demi satu saja biar enak. Yang banyak kita jumpai yaitu penyakit liver karena infeksi virus. Sementara ini yang banyak di antara infeksi virus itu adalah yang namanya hepatitis. Hepatitis itu berasal dari kata hepar dan itis. Hepar itu bahasa Latin yang artinya liver, dalam bahasa Indonesia hati. Tapi hati dalam kata bahasa Indonesia itu bisa diartikan dua.
hati dalam arti organ, yaitu liver. Hati dalam arti yang bukan organ, ya misalkan hatiku dan hatimu, lah itu bukan organ itu lebih banyak kepada psikologis, kejiwaan. Nah ini hati dalam arti organ ya. Hepar dan itis. Hepar itu hati, itis itu radang. Jadi kalau mendengar kata-kata itis-itis itu terkait dengan radang. Hepatitis berarti radang hati. Nah itu yang banyak disebabkan oleh virus. Nah sementara ini yang banyak kita jumpai virus yang menyebabkan penyakit hepatitis tadi itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis non A non B, ada lagi hepatitis E. Tapi di antara itu yang banyak yaitu yang A, B, C itu yang banyak. Yang non A non B itu tidak banyak, yang E juga tidak banyak. Digolongkan demikian karena memang virus yang menyebabkan itu beda-beda dan akibatnya nanti juga beda-beda. Di antara itu yang mungkin dari awal adalah hepatitis A. Hepatitis A itu yang banyak dijumpai. Biasanya penyakit hepatitis yang namanya itis radang itu biasanya mesti disertai dengan gejala panas, baik panas tinggi maupun panas yang tidak tinggi alias sumur-sumur. Apa di sini kalau sumur-sumur apa sumur-sumur? Ada sumur-sumur juga ya. Kalau di barat sana summer-summer, sumur-sumur jadi summer-summer ya. Kemudian itu gejala umum radang. Nah, karena hepatitis biasanya kalau infeksi, jadi tanda-tanda radang itu biasanya diantaranya kalau dalam bahasa Latin ngomongnya mulai dari kalor. Kalor itu panas. Jadi, semua radang itu membawa tanda-tanda kalor. Panas. Kemudian rubor itu kemerah-merahan. Kalor, rubor. Dolor itu ada rasa sakit. Kemudian ada gangguan fungsi. Jadi ada gangguan fungsi. Jadi ada tanda panas, ada kemerah-merahan, ada sakit, ada nyeri ya. Kemudian ada gangguan fungsi. Demikian juga kalau liver lagi sedang mengalami radang itu juga begitu. Dia ada tanda panas, badannya panas. Kemudian kemerah-merahan. Ada tanda pembengkakan juga. Livernya membengkak. Artinya karena radang membengkak sehingga menyebabkan rasa sakit di perut kanan atas, perut sebelah kanan. Jadi liver itu tempatnya di sebelah kanan atas. Dalam kondisi normal kalau diperiksa sama dokter biasanya liver itu jarang bisa diraba karena memang sudah demikian ciptaannya. Organ-organ vital itu dilindungi oleh tulang-tulang. Ginjal di belakang itu juga dilindungi oleh tulang iga. Liver di depan juga dilindungi oleh tulang iga. Jantung di dada juga dilindungi tulang iga. Paru-paru juga begitu.
Karena tanpa organ-organ itu kita tidak bisa hidup. Maka diciptakan organ-organ itu terlindungi dengan baik. Nah, kalau membengkak maka liver itu bisa diperiksa, diraba oleh dokter, biasanya diraba. Oh, ini livernya teraba. Biasanya tidak teraba, jadi teraba karena pembengkakan. Nah, karena bengkak di situ maka akan menyebabkan rasa nyeri, sehingga ada rasa sakit di sebelah perut sebelah kanan atas. Nah, karena fungsinya terganggu, di antara fungsi liver itu adalah yang paling mudah adalah urusan dengan makanan, yaitu menghasilkan empedu. Empedu itu digunakan untuk mencerna lemak-lemak yang ada di makanan. Kalau produksi empedunya terganggu, maka kita makan juga terganggu. Di antaranya kalau makan orang sakit liver biasanya mual-mual, sehingga tidak bisa makan dengan baik karena empedunya terganggu. Itu secara umum begitu. Jadi orang sakit liver biasanya sumber-sumber panas, atau ada yang panas sampai tinggi, ada rasa nyeri di perut sebelah kanan atas, ada rasa mual-mual. Kemudian karena gangguan empedu tadi, maka dia juga tampak kekuningan. Jadi ada warna kuning, terutama kalau diperiksa di bagian putih matanya. Jadi bagian yang putih mata itu akan kelihatan kuning. Semakin kuning maka kuningnya akan lebih tampak di misalkan telapak tangan. Semakin kuning lagi di kulit akan kelihatan. Kuning itu semakin tinggi kuningnya, kadar kekuningannya semakin tinggi, maka akan disertai dengan rasa gatal juga. Karena asam empedu itu bisa terasa gatal pada kadar-kadar tertentu. Jadi itu diantaranya. Kalau orang sakit liver, nah nanti diperiksa laboratoriumnya bagaimana. Laboratorium yang umum biasanya diperiksa adalah fungsi liver. Fungsi livernya bagaimana? Nah, fungsi liver itu yang diperiksa biasanya yang banyak itu yang sudah begitu dipahami oleh masyarakat luas. Kita periksa SGOT, SGPT. Nah, di antara SGOT, SGPT itu yang paling menunjukkan fungsi liver itu adalah SGPT. Kalau SGOT itu tidak hanya liver. Jadi kalau ada SGOT-nya tidak normal, SGPT normal, nah itu belum tentu liver itu. Tapi kalau SGOT tidak normal, SGPT tidak normal, nah kemungkinan. Di antaranya itu SGOT, SGPT. Kemudian kadar kekuningan itu bisa diperiksa dengan kadar bilirubin. Biasanya ada bilirubin. Biasanya dua, ada yang total dan ada yang direct. Bilirubin direct dan bilirubin total. Biasanya kadarnya yang secara keseluruhan total itu tidak lebih dari 1,0. Kalau lebih dari 1,0 berarti ada gangguan di empedu, asam empedunya. Kemudian karena hepatitis, maka juga diperiksa marker atau petanda virus hepatitis.
Nah, petanda virus hepatitis itu kalau hepatitis A itu anti hepatitis A namanya. Anti hepatitis A. Kalau anti hepatitis A positif, di situ berarti ada infeksi hepatitis A. Nah, khusus hepatitis B itu yang paling rumit karena pemeriksaan anti hepatitisnya ada 3 biasanya. Hepatitis B ya, ada HBsAg. Nah, HBsAg itu petanda bahwa di dalam tubuh orang itu ada virus apa enggak, hepatitis HBsAg. Kemudian ada HBsAb, antibodinya ada enggak? Kalau virusnya ada, antibodinya ada enggak? Sama dengan kalau corona itu ada yang apa namanya, rapid test untuk antibodi, ada rapid test untuk antigen, sama itu kira-kira. Kalau hepatitis HBsAg itu antigen. Kalau antigen itu menunjukkan virusnya ada apa enggak. Biasanya kalau HBsAg positif berarti di dalam tubuh orang itu ada virus hepatitis B. Apakah orangnya sakit? Belum tentu. Orangnya sehat-sehat tapi HBsAg positif banyak. Sama dengan, mirip dengan tes yang namanya HIV, AIDS. HIV-nya positif, orangnya tidak sakit, banyak. Jadi mempunyai perilaku hampir sama antara hepatitis B dengan AIDS. Jadi perilaku virus itu diantaranya seperti itu. Jadi kalau HBsAg positif, orangnya belum tentu sakit. Kemudian ada lagi HBcAg, ada HBeAg lagi. Yaitu itu yang lebih, tapi yang gampang aja dilihat yaitu HBsAg dan HBsAb. Nah, biasanya kita kalau pengen itu sebenarnya mau donor. Kalau mau donor kita mesti diperiksa itu HBsAg itu. HBsAg mesti orang mau memberikan darahnya kepada orang lain, donor, itu HBsAg-nya mesti diperiksa itu. Sama dengan HIV juga diperiksa. HIV periksa juga. Karena ya perilakunya hampir sama tadi. Orang yang diperiksa HIV-nya positif, orangnya tidak sakit, ya banyak. Nah, kemudian yang lain HBcAg ada anti HBc, itu untuk hepatitis C. Secara umum gejalanya kalau sakit ya hampir sama tadi, panas, ada rasa mual-mual, sakit di perut kanan, lempo-lempo, makan tidak mau dan sebagainya. Ada tanda-tanda kuning, yaitu secara umum gejalanya hepatitis seperti itu. Nah, cuma yang kita waspadai, kalau hepatitis A itu kalau sakit nanti bisa sembuh total dengan baik. Tetapi pada periode sakitnya yang perlu diwaspadai, itu bisa secara mendadak menjadi parah karena fungsi livernya itu mendadak rusak total. Jadi orang sakit hepatitis A biasanya ya sakitnya tidak parah-parah banget, tapi
suatu ketika bisa berkembang mendadak, fungsi livernya itu gagal mendadak. Ya akibatnya innalillahi nanti. Kalau fungsi liver itu gagal mendadak. Itu hepatitis A, perilakunya seperti itu. Tapi kalau sembuh, sembuh total. Bisa mendadak menyebabkan kematian. Kalau hepatitis B, perilakunya itu tadi, ada yang positif tapi tidak sakit. Kalau hepatitis A, kalau positif sakit. Tapi hepatitis B positif tapi tidak sakit. Akibatnya apa? Dia bisa menularkan kepada siapa saja. Sama seperti HIV. HIV positif tapi orangnya tidak sakit. Nah, pola penularannya hepatitis B dengan HIV itu sama. Kalau hepatitis A menularnya lewat, katakanlah itu secara medis ngomongnya, dari mulut, dari dubur dan mulut. Artinya karena makanan, ya, makanan itu hepatitis A. Tapi kalau hepatitis B bukan makanan, tapi lewat cairan tubuh. Dan lewat cairan tubuh. Kalau makanannya enggak, sama dengan HIV juga cairan tubuh. Ya, cairan tubuh misalkan orang menerima transfusi darah, itu bisa kalau ketularan kalau yang memberikan donor itu positif hepatitis atau positif HIV. Demikian juga lewat hubungan seksual juga bisa menular. Hepatitis B, HIV juga begitu. Demikian juga lewat berciuman mulut ke mulut itu juga bisa menular. Makanya itu kalau menolong orang mendadak tidak sadar di pinggir jalan atau gimana, itu sekarang tidak dianjurkan untuk membantu pernapasan dari mulut ke mulut, harus pakai alat. Karena khawatir orang yang mendadak mengalami gangguan nafas tadi, hepatitis atau HIV. Lewat luka bisa. Jadi orang yang sakit hepatitis luka, kemudian cairan tubuhnya menetes kepada orang yang kebetulan juga ada luka di kulitnya misalkan. Luka itu bisa yang namanya makro, kelihatan, atau mikro yang tidak kelihatan. Makanya kita hati-hati. Makanya jangan kaget kalau para awak kesehatan itu seringkali menggunakan sarung tangan. Kenapa kok sarung tangan? Ya, kita tidak tahu apakah di dalam tangan kita itu ada luka atau tidak. Kalau luka besar kelihatan, tapi kalau luka yang tidak kelihatan itu ada. Makanya sarung tangan seringkali. Dan orang sekarang di mana-mana banyak pakai sarung tangan juga. Di salon kecantikan juga pakai sarung tangan, ya. Karena itu tadi, jadi perilaku penularannya hepatitis B itu boleh dikatakan sama dengan HIV. Sehingga ada kolaborasi antara hepatitis B dengan HIV. Jadi orang-orang yang HBsAg-nya positif itu biasanya kalau kita tangani juga diperiksa HIV-nya. Jangan-jangan HIV-nya juga positif. Makanya itu karena perilaku demikian itu, maka
penyakit hepatitis B dengan penyakit HIV itu seringkali disebut ada fenomena gunung es. Maksudnya seperti apa? Gunung es itu kalau di laut ujungnya itu kelihatan, bisa dilihat. Tapi yang di dalam laut itu tidak kelihatan. Dan itu lebih besar, jauh lebih besar daripada ujungnya yang kelihatan itu. Maksudnya ibarat apa? Yang sakit itu seperti ujungnya gunung es itu, yang sakit. Tapi yang tidak menimbulkan gejala sakit seperti yang di dalam samudranya itu. Jadi orang yang sakit hepatitis B atau HIV, yang sakit ya, artinya yang menimbulkan gejala sakit itu seperti kuncuknya gunung es itu, ujungnya itu. Tapi yang dia positif tapi tidak menyebabkan sakit itu seperti yang di dalam lautnya, jauh lebih besar dari itu. Itulah beberapa tanda-tanda yang perlu mungkin kita sadari bahwa ada penyakit-penyakit yang punya perilaku mirip. Nah, sama dengan yang sekarang yang namanya corona ini. Perilaku virus corona itu mirip dengan perilakunya virus HIV. Cuma yang kita perlu ya ketahui juga gejalanya yang tidak sama. Nah, virusnya itu mirip perilakunya dengan HIV. Perilaku virusnya, tapi gejala penyakitnya jauh beda. Tapi kalau hepatitis B itu gejala penyakitnya mirip, cara menularnya mirip. Makanya kita perlu hati-hati bahwa kita menjaga diri kita agar tidak menjadi sakit. Mungkin termasuk seperti yang dibacakan imam kita tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan ahlimu. Jadi menjaga diri kita agar kita tidak sakit, karena itu tadi fenomena gunung es, yang sakit hanya tampak seperti di permukaan, tapi yang tidak menimbulkan gejala sakit walau alam banyak. Itu merupakan tadi kalau kita tes positif tapi dia tidak sakit, banyak itu. Tes positif sama dengan yang corona ini kan juga gitu. Corona tes positif tapi orangnya biasa-biasa saja, tidak sakit, banyak. Nah, yang hepatitis C itu belum banyak, tetapi punya perilaku mirip dengan hepatitis B, hepatitis C. Cuma akibatnya nanti yang tidak sama. Kalau orang kena hepatitis B, tadi cara penularannya mirip dengan HIV. Sakitnya seperti sakitnya pada umumnya orang hepatitis. Akibatnya secara statistik nanti setelah orang kena itu seringkali virus itu ada di dalam tubuhnya selamanya, hepatitis B itu. Sehingga pada suatu waktu yang 80% itu akan mengakibatkan yang namanya sirosis hati, yang kemarin ditanyakan sama Pak Kafur tentang sirosis. Jadi orang yang sakit hepatitis B nanti boleh dikatakan 80%, maka livernya itu akan mengalami sirosis. Sirosis itu apa? Sirosis itu sel-sel livernya itu rusak sehingga tidak berfungsi.
Itu yang 80%. Yang 20% bisa berubah menjadi proses keganasan, kanker liver. Jadi akibat dari hepatitis B itu 20% bisa menjadi kanker, 80% bisa menjadi sirosis. Artinya sel-sel livernya itu rusak sehingga tidak berfungsi. Kalau hepatitis C secara statistik sebaliknya, 80% akan berubah jadi kanker, 20% akan jadi sirosis. Nah itu, kalau hepatitis A bisa sembuh total, tapi B dan C ini perilakunya beda. Ada kanker. Kalau kanker liver ya namanya kanker sampai sekarang, obatnya ada tapi belum ada yang memuaskan tentang obat kanker itu. Diobati bisa, tapi hasilnya belum ada yang memuaskan. Sehingga ada studi-studi seperti yang mungkin kalau pernah baca, vaksin yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan, dendritic cell. Itu sebenarnya dendritic cell itu adalah salah satu teknik pengobatan untuk kanker yang dalam masa penelitian. Jadi itu kira-kira. Jadi hepatitis B bisa berubah jadi kanker, bisa berubah jadi sirosis. Hepatitis C juga bisa kanker, bisa sirosis. Cuma prosentasenya kebalikan. Agak jelimet, mungkin pemahaman perlu sedikit memulurkan energi, karena itulah penyakit-penyakit virus karena hepatitis. Sementara itu mungkin nanti kita lanjutkan pada videonya. Barangkali ada pertanyaan. Iya Pak Sidik, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gimana? Ya, oke. Jadi memang virus sekali lagi itu terkait dengan kekebalan tubuh kita. Artinya itu. Jadi kalau badannya baik itu artinya kekebalannya baik. Fungsi kekebalan kita bagus. Jadi virus itu sementara memang yang menentukan kekebalan kita. Virus apa saja, kalau kekebalan kita bagus, maka dia tidak menyebabkan sakit. Tatkala kekebalan kita tidak bagus, dia sakit. Yang paling mudah kalau seperti itu contohnya adalah batuk pilek. Batuk pilek contoh yang mudah. Jadi orang sakit batuk pilek itu mesti didahului dengan penurunan kekebalan dulu. Contohnya kecapean, kurang istirahat, itu mesti akhirnya batuk pilek mudah menyerang. Itu juga demikian perilakunya dengan virus-virus hepatitis tadi. Karena batuk pilek itu paling banyak penyebabnya virus. Makanya dianjurkan kalau batuk pilek itu istirahat, makan yang cukup. Karena apa? Karena itu merupakan upaya untuk meningkatkan tingkat imunitas kita. Makanya kalau orang batuk pilek terus dia dipaksa terus kerja terus tidak istirahat, tidak selesai itu kan batuk pileknya. Mirip dengan itu Pak Sidik. Ya. Jadi kalau status atau kondisi imunitas tubuh kita bagus, insya Allah virus-virus itu tidak menyebabkan sakit. Apa saja virus itu.
kecuali kalau infeksi HIV. Kalau HIV itu imunitas kita bagus, kena HIV lama-lama turun, karena memang itu namanya HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh, yaitu virus HIV. Jadi orang yang sehat kekar. Nah, masih ingat mungkin ini cerita yang sudah lama, penyanyi yang terkenal dari grup Queen yang namanya Freddie Mercury, itu orangnya limbul dulu sebagai simbol kejantanan. Jantan dia. Kalau nyanyi dia tidak pernah pakai baju, pakai kaos singlet biasanya. Bahkan tidak pakai baju. Lagi sotur itu. Karena badannya bagus, kekar. Begitu kena HIV, amblas itu. Kurus, kering dan habis. Karena memang kekebalannya habis dimakan virus. Makanya sampai sekarang obat untuk HIV itu boleh dikatakan belum ada yang memuaskan juga. Karena apa? Yang diserang itu adalah kekebalan kita. Makanya kalau orang kena HIV begitu sudah ini, lama-lama berbagai macam infeksi akan masuk pada tahap tertentu. Karena kekebalan kita itu bisa jadi nol. Makanya itu kita disuruh menjaga diri. Kita makan cukup, istirahat, dan aktivitas seimbang, olahraga. Itu maksudnya untuk menjaga itu. Nah, kalau orang yang olahraga kemudian mati mendadak, itu biasanya bukan penyebabnya karena virus, tapi mesti yang paling banyak itu karena kardiovaskuler, karena sistem peredaran darah, khususnya biasanya di jantungnya. Jadi tatkala kita beraktivitas banyak, jantung itu akan beraktivitas banyak. Dia membutuhkan oksigen dan makanan. Nah, tatkala suplai oksigen itu menjadi terganggu, disitulah jantung akan bisa berhenti mendadak. Kira-kira demikian. Mungkin itu sementara karena sudah surut. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.